warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Indriani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang simbiosis. Hari ini saya akan membahas tentang 3 simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis paratisme dan simbiosis komensalisme serta simbiosis mutualisme. Yang pertama saya akan bahas simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme adalah simbiosis yang dimana hubungan antar dua spesies makhluk hidup, dimana salah satu di antara kedua itu mendapat keuntungan sedangkan yang satunya lagi dirugikan. Di sini saya memiliki 5 contoh dari simbiosis paratisme. Yang pertama yang saya tunjukkan adalah kutu dengan manusia. Di sini yang mendapat keuntungan adalah kutu, sedangkan yang merugikan yang dirugikan adalah manusia. Mengapa kutu disebut menguntungkan dan tidak diuntungkan? Karena kutu mengisap darah manusia, sedangkan manusia jumlah darah yang ada pada dirinya berkurang. Yang kedua ada tikus dengan padi. Yang diuntungkan di sini adalah tikus, sedangkan padi adalah makhluk hidup yang dirugikan. Mengapa? Karena padi adalah makanan yang diperoleh dari tikus, sehingga padinya ini, tanaman padi ini dapat rusak akibat dari serangan dari tikus tersebut. Yang ketiga ada ulat bulu dengan daun. Ulat bulu ini adalah makhluk hidup yang diuntungkan, sedangkan daun adalah makhluk hidup yang dirugikan. Yang keempat ada lalat dengan buah. Makhluk hidup yang diuntungkan adalah lalat, sedangkan makhluk hidup yang dirugikan adalah buah. Yang kelima adalah pacat dengan manusia. Ya, yang diuntungkan adalah pacatnya, sedangkan yang dirugikan adalah manusianya. Lanjut ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antar dua spesies makhluk hidup, di mana salah satunya diuntungkan, sedangkan yang satunya lagi tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Ya, anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga. Yang diuntungkan adalah anggrek. Yang tidak dirugikan atau tidak diuntungkan adalah pohon mangga. Selanjutnya ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu dan ikan remora. Yang diuntungkan adalah ikan remora, sedangkan yang tidak dirugikan atau tidak diuntungkan adalah ikan hiunya. Lanjut burung dan pohon. Burung adalah makhluk hidup yang diuntungkan, sedangkan pohon adalah makhluk hidup yang tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Yang keempat ada tumbuhan sirih dengan inangnya. Inangnya itu adalah pohon. Jadi sirih ini adalah tumbuhan yang menjalar. Jadi sirih adalah yang makhluk hidup yang diuntungkan karena dia menumpang hidup pada pohon tersebut, tetapi pohon tersebut tidak dirugikan dan tidak diuntungkan pula. Di sini ada udang dengan timun laut. Ya, udang adalah makhluk hidup yang diuntungkan, sedangkan timun laut adalah makhluk hidup yang tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Dan ada yang ketiga simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua spesies yang dimana yang keduanya adalah mendapat keuntungan. Yang pertama ada kerbau dengan burung jalak. Mereka adalah sama-sama diuntungkan karena kerbaunya sendiri berkurangnya kutu pada tubuhnya sehingga mengurangi rasa gatal, dan burung jalak merasa kenyang dari serangga-serangga yang dimakannya ada pada tubuh kerbau tersebut. Yang kedua ada buaya dengan burung plover. Ya, jadi burung plover ini adalah hewan yang memakan sisa-sisa makanan yang ada pada buaya. Yang ketiga tumbuhan dengan cacing tanah, di mana tumbuhan dengan cacing tanah keduanya adalah mendapatkan keuntungan.